Geng, di dua kasus yang akan saya bahas kali ini menceritakan seseorang yang menghilang, ditelan bumi, dan sempat dilupakan oleh penghuni bumi ini, entah di mana dia berada, dan ditemukan kembali di beberapa puluh tahun ke depannya, geng. Dengan kondisi yang berbeda. Jadi, di kasus pertama saya akan menceritakan seorang perempuan kebangsaan Prancis yang menghilang ketika ia muda dan ditemukan 25 tahun ke depan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, geng. Blanche Monnier, seorang perempuan kelahiran Prancis, lahir pada tanggal 1 Maret 1849, yang dimana ia menghilang dari peradaban dunia pada tanggal 1 Maret 1875. Blanche Monnier ini adalah seorang wanita dari Poitiers, Vienne, Prancis, yang diam-diam dikurung di sebuah ruangan kecil oleh ibunya, dan ia akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dalam keadaan setengah baya dan kondisinya yang kurus dan begitu kotor menurut petugas yang menemukan Monnier ini, geng. Monnier tidak melihat sinar matahari selama penahanannya. Blanche Monnier ini adalah seorang sosialita Prancis dari keluarga borjuis konservatif yang dihormati di Poitiers, dari keluarga bangsawan kuno. Dia terkenal karena kecantikannya, imut, dan juga menjadi primadona di tempat tersebut dan menarik banyak calon pelamar untuk menikahinya. Pada tahun 1874, pada ia berusia 25 tahun, dia ingin sekali menikah dengan pengacara yang lebih tua darinya, geng. Yang itu dimana tidak sesuai dengan keinginan ibunya yang bernama Louise. Louise berargumen bahwa putrinya tidak bisa menikah dengan pengacara yang tidak mempunyai uang. Jadi, geng, diketahui pengacara yang disukai oleh si Blanche Monnier ini umurnya lebih tua dari ia. Namun, di mana pengacara ini dibilang cukup menengah ke bawah lah perekonomiannya, geng. Ibu Monnier ini tidak setuju di mana Monnier akan memutuskan untuk menikah dengan si pengacara ini yang dianggap tidak memiliki uang atau dalam kutip miskin. Ibunya yang tidak setuju itu marah karena putrinya ini membangkang. Ia pun menguncinya di sebuah ruangan kecil dan gelap di loteng rumah mereka, yang dimana ibunya mengasingkannya selama 25 tahun. Ibunya dan saudara laki-lakinya yang bernama Marcel melanjutkan kehidupan sehari-hari seperti biasa, geng, berpura-pura berduka atas kehilangan Blanche Monnier ini. Tak satu pun dari teman-temannya tahu di mana dia berada. Dan pengacara yang ia sukai itu yang akan ia nikahi sebelumnya meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1885. Dan pada tanggal 23 Mei 1901, Jaksa Agung Paris menerima surat anonim yang penulisnya masih belum diketahui siapa yang memberikan surat ini kepada Jaksa Agung Paris ini, yang dimana surat itu tertulis mengucapkan, "Hai Jaksa Agung, saya mendapatkan kehormatan untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang sangat serius. Saya berbicara tentang perawan tua yang dikurung di rumah Nyonya Monnier setengah kelaparan dan hidup di tandu busuk selama 25 tahun dan juga hidup bersama kotorannya sendiri." Pada saat Jaksa Agung menerima surat itu, ia pun mengerahkan pasukan pihak kepolisian untuk menggeledah rumah yang dimaksud itu, geng. Yang dimana rumah si Louise ini, yang dimana ketika pihak kepolisian sampai di rumah tersebut, Blanche Monnier pun diselamatkan oleh kepolisian dari kondisi yang mengerikan, ditutupi dengan makanan tua dan kotoran dan juga serangga di sekitar tempat tidur dan lantainya. Beratnya hampir tidak ada, geng, yang dimana beratnya hanya 25 kilo pada saat itu. Dan, geng, ada seorang polisi yang menggambarkan bagaimana keadaan situasi saat ia menemukan si Blanche Monnier ini. Pihak kepolisian pun mengatakan demikian, geng, di media. Wanita malang itu terbaring telanjang di atas kasur jerami yang sangat busuk. Di sekelilingnya terbentuk semacam kerak yang terbuat dari kotoran, potongan daging, sayuran, ikan, dan juga roti yang beberapa sudah busuk. Kami juga melihat cangkak tiram dan serangga berkeliaran di kasur. Udaranya yang sangat tidak bisa dihirup, bau yang dikeluarkan oleh ruangan itu sangatlah tajam, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk tinggal lebih lama untuk melanjutkan penyelidikan ini.
Begitulah geng, apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang masuk ke dalam ruangan kecil itu, di mana Blanche Monnier dikurung selama 25 tahun geng. Damn. Dan pada akhirnya ibunya pun ditangkap geng, si Louis ini. Saat ia ditangkap dan ia menderita sakit geng, jadi saat ibunya ditangkap ini, ibunya ini mengalami sebuah sakit yang parah geng. Dan diketahui 15 hari kemudian setelah penangkapan itu, ibunya ini meninggal setelah dia tahu begitu banyaknya masyarakat atau warga yang meluapkan amarahnya di rumah si Louis ini. Kakaknya yang bernama Marcel muncul di pengadilan dan awalnya dihukum tetapi kemudian dibebaskan kembali pada saat ia melakukan banding. Marcel dianggap cacat mental dan meskipun hakim mengkritik pilihannya, mereka menemukan bahwa tugas untuk menyelamatkan tidak ada dalam hukum pidana pada waktu itu dengan aturan yang cukup untuk menghukumnya. Si Marcel ini mengetahui ibunya melakukan penyiksaan kepada adiknya, namun ia ini tidak peduli geng. Sekiranya ia tidak mau ikut campur atas apa yang dilakukan oleh ibunya kepada adiknya ini. Namun undang-undang kala itu tidak ada yang bisa memberatkan si Marcel ini untuk ditahan juga, yang dimana seharusnya Marcel ini bisa menyelamatkan adiknya atau melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Namun Marcel ini malah memilih untuk diam dan cuek saja, tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di rumahnya itu. Dan setelah si Blanche Monnier ini keluar dari ruangan neraka itu, Monnier pun terus menderita masalah kesehatan mentalnya. Dia didiagnosis dengan berbagai kelainan termasuk anoreksia nervosa, skizofrenia, eksibisionisme, dan juga coprofilia. Hal ini segera menyebabkan ia masuk rumah sakit jiwa di Blois, geng, Blois, Prancis, di mana akhirnya ia pun meninggal, geng, pada tahun 1913 dalam kondisi yang menyedihkan ini. Namun ia tidak mengetahui belahan jiwa di masa mudanya itu telah meninggal setelah beberapa hari ia dikurung di ruangan neraka itu. Blanche Monnier ini seperti menunggu sesuatu yang tidak akan bisa dia dapatkan. Sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya, terlihat senyum lebar, dan dimana seperti ia telah dijemput oleh belahan jiwanya dan diajaknya hidup di dunia yang lebih bahagia. Kita masuk ke cerita kedua. So geng, di cerita kedua kali ini hampir serupa dengan cerita pertama tadi geng, yang dimana seseorang yang menghilang di telan bumi dan dipertemukan kembali dengan manusia-manusia di bumi ini dengan kondisi yang berbeda geng. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan stay di video ini hingga menit ini. Dan tanpa berlama-lama, men, check this out men. Ini dia cerita kedua. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di balik lemari pendingin bekas supermarket yang bernama No Frills yang berlokasi di Council Bluff, Iowa, Amerika Serikat pada Januari 2016, 3 tahun setelah toko ini tutup. Petugas Divisi Investigasi Kriminal dan kantor pemeriksa medis negara bagian Iowa serta Departemen Kepolisian Council Bluff mengidentifikasi jasad tersebut adalah mantan karyawan supermarket itu geng, yang bernama Larry Eli Murillo Mokanda, berusia 25 tahun. Korban merupakan karyawan supermarket tersebut yang dikabarkan hilang sejak 28 November 2009. Para penyidik berhasil mengidentifikasi jasad pria itu menggunakan DNA orang tua Murillo Moncada. Selain itu, pakaian yang ada pada jasad tersebut juga serupa dengan deskripsi pakaian Murillo Moncada saat dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya. Moncada ini meninggalkan rumahnya dengan kondisi yang marah-marah sebelumnya geng, yang dimana diketahui ia berargumen atau bercekcok mulut dengan orang tuanya atau orang di rumahnya, yang membuat ia ini meninggalkan rumah dengan kondisi yang tidak stabil atau bisa dibilang dengan emosi yang sedang memuncak, yang dimana diketahui cuaca wilayah tersebut kala itu sedang mengalami badai salju geng, yang dimana Moncada ini meninggalkan rumahnya tanpa menggunakan alas kaki dan jaket atau juga pelindung-pelindung tubuh untuk cuaca dingin
Kala itu, geng, orang tuanya pun melaporkan ke pihak kepolisian dan mengatakan bahwa anaknya ini pergi dengan sikap yang tidak rasional. Petugas kemudian menghubungi anggota keluarga lainnya, lembaga penegak hukum lainnya, pusat penahanan terdekat, serta imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat. Lantaran Moncada telah dideportasi ke Honduras sebelum kembali ke Amerika Serikat lagi. Namun seluruh instansi tersebut tidak menerima informasi mengenai kemungkinan keberadaannya. Setelah penemuan jasad tersebut, para penyidik pun percaya bahwa Moncada pergi dari rumah dan memanjat ke atas lemari pendingin toko tersebut dan terjatuh di sela-sela tembok dan juga lemari pendingin itu. Kapten polisi Council Bluff saat itu yang bernama Todd Wedum mengatakan tempat tersebut biasanya digunakan sebagai penyimpanan barang dagangan. Namun tak jarang juga di mana para karyawan-karyawan toko pergi ke tempat itu untuk bersembunyi saat mereka ingin diam-diam beristirahat. Jadi geng, lemari pendingin yang besar ini di atasnya ada beberapa space gitu geng, yang biasanya tempat menaruh barang-barang dagangan, dan juga beberapa karyawan sering mencuri waktu untuk beristirahat di atas lemari es ini. Yang dimana kala itu Moncada beristirahat di atas lemari ini dan ia pun terjatuh dengan kondisi yang terbalik geng, yang membuat ia ini tidak bisa keluar dari antara tembok dan juga lemari pendingin ini, yang karena suara desungan dari lemari pendingin ini sangatlah keras yang tidak bisa mendengar teriakan dari Moncada ini, yang dimana dinyatakan Moncada ini menghilang sejak kala itu, padahal dia tersangkut di belakang pendingin ini geng, yang mana diduga Moncada jatuh melalui celah selebar 45 cm yang berada di antara bagian belakang pendingin dan dinding. Korban terjebak di celah tersebut selama berhari-hari dan tidak diketahui keberadaannya karena suara bising dari kompresor pendingin yang tidak bisa mendengar suara dari teriakan Moncada ini. Dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan dari manajemen No Frills Supermarket yang mengatakan bahwa karyawan di sana memang kerap sekali masuk dan keluar toko meski tidak sedang bertugas. Otopsi yang dilakukan pada jasad Moncada juga tidak menemukan tanda-tanda trauma. Departemen Investigasi Kriminal pun mengidentifikasi kasus ini sebagai kematian yang tidak disengaja. Diketahui supermarket tersebut tutup pada tahun 2016, 7 tahun setelah Moncada dilaporkan menghilang. Ya, begitulah geng, nasib pria yang sangat malang, yang dimana ia meninggalkan rumahnya pada tahun 2009 dan bekerja di sebuah supermarket dan beristirahat di atas lemari pendingin yang sangat besar dan terjatuh di celah-celah dinding dan juga lemari itu. Tak satu pun yang mengetahui keberadaannya, yang dimana dunia kala itu mengatakan bahwa ia ini menghilang, tak diketahui di mana. Dan 10 tahun kemudian setelah toko ini tutup, pihak kontraktor yang akan mengevakuasi tempat ini dan memindah-mindahkan barang-barang supermarket ini menemukan di belakang lemari es besar ini sebuah tengkorak manusia yang terbalik geng, yang mana setelah diidentifikasi mayat tersebut adalah Moncada. Jadi geng, kasus kematian Moncada ini pun disimpulkan menjadi kematian yang tidak disengaja yang disebabkan oleh dirinya sendiri, tak ditemukan atas penyiksaan atau kekerasan di tubuhnya. Dan jadi geng, buat teman-teman semua yang suka mencari tempat persembunyian untuk beristirahat sejenak dalam waktu bertugas atau bekerja, coba deh pikir-pikir atau lihat sekitar, apakah tempat kalian bersembunyi itu aman? Jika tidak, hati-hati geng, hal yang serupa nanti bisa terjadi kepada kalian. So geng, dari cerita dua orang hilang tadi, yang mana menurut kalian yang paling mengenaskan? Menghilang dan ditemukan kembali di beberapa puluh tahun ke depannya. Dan juga pelajaran apa yang bisa kita petik dari dua cerita tadi? Tulis di kolom komentar geng.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan channel ini, bisa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan juga sekiranya teman-teman bisa request kasus apa yang akan kita bahas di next videonya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya minta maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Buat teman-teman semua di rumah, tetap waspada dan jaga diri kita sendiri, orang sekitar kita, teman-teman dan juga kerabat kita, karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya atau musibah itu datang kepada kita. Kita hanya bisa berwaspada dan berhati-hati atas apa yang akan terjadi. Jadi saya Walid Cirano, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.